Hai sobat bisnis, gimana nih kabarnya? Adakah di antara kalian yang saat ini bertanya-tanya tentang apa itu bisnis franchise atau waralaba? Dan apa sih kelebihan serta kekurangannya? Santai bro, karena di video kali ini kita akan memberikan informasi tentang apa itu bisnis franchise dan juga 13 suka duka usaha ini. Seperti apakah penjelasannya? Simak video berikut ini. Tapi jangan di skip-skip ya bosku, agar nantinya tidak setengah-setengah informasinya. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Pengertian franchise atau waralaba. Franchise dalam bahasa Inggris berasal dari kata franchising yang berarti hak atau kebebasan dan berupa kebebasan menggunakan merek, produknya, hingga sistem operasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Dalam bahasa yang lebih umum ya, sederhananya, waralaba juga bisa diartikan sebagai usaha kemitraan. Nah, ini adalah 8 keuntungan bisnis franchise yang harus bosku ketahui. Yang pertama, cepat memulai bisnis. Dengan memilih bisnis waralaba, bosku tak perlu repot-repot membuat proposal bisnis dan strategi marketing. Dari segi perencanaan, bisnis waralaba ini relatif singkat. Bosku hanya perlu menjalankan sistem yang telah dijalankan pihak pewaralaba. Biasanya, bosku hanya perlu menyiapkan tempat dan semua kebutuhan bisnis akan disediakan langsung oleh pihak pewaralaba. Franchiser atau pemegang lisensi franchise biasanya akan memberikan pelatihan khusus kepada mitra yang akan bergabung sebelum beroperasi. Pelatihan yang dilakukan biasanya mengenai keuangan, marketing, hingga operasional bisnis. Sehingga bosku tidak perlu khawatir karena franchiser akan memberikan kau kiat-kiat agar bosku sukses dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, memiliki partner profesional. Salah satu keuntungan yang bisa bosku dapatkan jika menjalankan bisnis ini yaitu manajemen bisnis sudah terbentuk dan juga berjalan dengan baik. Tidak perlu lagi repot-repot untuk memikirkan ide bisnis, brand, dan juga sistem bisnisnya. Karena hal tersebut sudah teruji dan juga bosku bisa langsung mengimplementasikannya nanti di lokasi yang baru. Franchiser atau pewaralaba secara otomatis telah menjadi partner bisnis sejak bosku mendaftarkan diri dengan membeli atau menyewa bisnis ini. Dengan memiliki partner yang profesional, bosku tidak perlu lagi bingung dalam menjalankan bisnis. Biasanya pihak pewaralaba akan siap mendukung bisnis dari bosku sendiri dan akan memberikan berbagai fasilitas yang bosku butuhkan. Jika usaha waralaba yang bosku pilih memiliki reputasi yang baik dan juga manajemen bisnis yang bagus, maka ini juga merupakan keuntungan bagi bosku karena ide bisnis, nama brand, dan juga sistem manajemen bisnis tersebut pasti sudah teruji dan juga tinggal diimplementasikan pada bisnis bosku. Yang ketiga, tak perlu branding. Kelebihan lain yang bisa bosku dapatkan, biasanya brandnya sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga akan lebih mudah untuk menjual produk yang dijual. Karena bosku tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran yang begitu besar, dan akan lebih mudah bagi bosku untuk menjangkau konsumen yang baru. Hal penting dalam bisnis ini adalah saat bosku memilih bisnis dan menentukan dengan siapa bosku akan bekerja sama. Cobalah memilih bisnis franchise yang sudah dikenal dan memiliki citra positif di masyarakat. Jika dibandingkan dengan membangun bisnis dari awal, hal ini tentu akan sangat menguntungkan bagi bosku. Belum lagi jika brandnya sudah cukup terkenal, konsumen akan datang dengan sendirinya. Yang keempat, dukungan penuh. Bosku tidak perlu khawatir, biasanya para pemilik waralaba akan memberikan pelatihan khusus kepada mitra mereka. Jika bosku memulai bisnis ini, bosku akan mendapatkan pelatihan seperti marketing strategi, kemudian pengelolaan keuangan maupun cara menjalankan usahanya. Yang kelima, media promosi gratis. Dengan memilih bisnis franchise, bosku tak perlu pusing memikirkan bagaimana cara mempromosikan bisnis ini. Pihak pewaralaba pasti telah memikirkan strategi yang tepat untuk mempromosikan bisnisnya.
Secara tidak langsung, bosku juga bisa mendapatkan media iklan secara gratis dari pihak pewaralaba. Yang keenam, manajemen finansial yang mudah. Sebagai mitra, bosku tidak perlu pusing memikirkan manajemen keuangan. Karena dengan sistem bisnis yang sudah teruji, bosku tidak perlu repot dari sisi manajemen keuangan. Biasanya, bisnis franchise yang sudah cukup besar sudah memiliki sistem yang digunakan di tiap lokasi. Sehingga bosku tidak perlu pusing memikirkan manajemen keuangan. Pihak yang akan menanamkan modal di bisnis bosku atau investor pasti akan lebih menyukai bisnis yang terbukti secara baik, secara finansial dan juga jaringan pemasaran. Jika bosku bergabung dengan usaha waralaba tertentu, tentu saja tidak perlu pusing-pusing lagi mengenai sistem manajemen finansial, seperti halnya bisnis yang benar-benar memulai sesuatu halnya dari awal. Yang ketujuh, menjalankan bisnis dengan mudah. Bisnis franchise yang bosku jalani akan secara otomatis mempengaruhi perkembangan bisnis pewaralaba. Dengan begitu, pihak pewaralaba sangat menginginkan bosku berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Untuk mendukung hal tersebut, mereka akan memberikan sistem manajemen yang sudah teruji sehingga memudahkan bosku dalam menjalankan bisnis franchise. Yang kedelapan, tingkat keberhasilan yang tinggi. Ketika bosku memulai bisnis, tentu saja selalu ada resiko tinggi atas bisnis bosku. Selalu ada potensi kerugian yang didapatkan. Terlebih lagi, jika bosku benar-benar belum paham bagaimana sih suatu bisnis dapat berjalan. Hal tersebut tentu saja jika terus-menerus terjadi akan menjatuhkan bisnis bosku. Dengan bisnis waralaba, bosku tidak perlu takut untuk jatuh. Segala dukungan, manajemen, dan juga brandnya sudah dikenal akan mengurangi resiko kerugian pada bisnis bosku. Oke bosku, sekarang kita akan membahas terkait dari kekurangan bisnis franchise. Dalam menjalankan sebuah bisnis, pasti ada plus dan juga minusnya. Kekurangan dari menjalankan bisnis tertentu dapat menjadi tantangan yang baru bagi bosku untuk dihadapinya dengan baik. Begitu pula dengan bisnis franchise. Tak sedikit orang yang tidak jadi menjalankan bisnis ini karena berbagai macam hal. Oke, simak beberapa kekurangan yang bosku dapatkan dari bisnis tersebut. Yang pertama, kendali penuh oleh franchisor ya. Pemilik brand atau dari franchisor tentu memiliki kendali penuh terhadap bisnis yang ia miliki. Begitu juga terhadap franchise. Jika suatu saat bosku ingin melakukan sebuah inovasi atau perubahan terhadap produk, kecil kemungkinannya hal ini akan terjadi. Biasanya pemilik brand memiliki ketentuan tersendiri terhadap produk yang bisa diubah. Karena itu, jika bosku memutuskan untuk menjalankan bisnis franchise, bosku tidak bisa mengekspresikan kreativitas dari bosku. Yang kedua, supplier tunggal bahan baku produk. Saat bosku menjalankan bisnis, pasti bosku akan mencari supplier bahan baku dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Namun, jika bosku menjalankan bisnis franchise, bosku tidak bisa mencari supplier sendiri karena perusahaan telah menentukan supplier saat perjanjian kontrak usaha. Sehingga, jika bosku menemukan supplier lain dengan harga bahan baku yang lebih terjangkau, bosku tidak bisa beralih. Yang ketiga, reputasi bisnis mudah terpengaruh. Reputasi bisnis tentunya merupakan hal yang sangat penting saat menjalankan bisnis. Dalam bisnis franchise, karena banyaknya mitra, jika ada hal yang buruk mengenai reputasi mitra franchise lain, hal tersebut akan berimbas ke bisnis bosku. Karena brand yang digunakannya sama, hal ini berpengaruh cukup besar. Selain itu, hal ini juga bisa saja menurunkan omset bisnisnya. Yang keempat, fee franchisor. Pemilik brand umumnya akan menerapkan sistem fee kepada mitra usahanya. Biasanya, mitra yang berminat untuk membuka franchise harus membayar biaya kemitraan awal kepada pemilik brand. Lalu, akan ada biaya lain yang harus dibayarkan untuk digunakan sebagai pelatihan atau dukungan lainnya. Biaya yang dikeluarkan juga tidaklah kecil bosku untuk membuka usaha ini. Sehingga mungkin akan membuat bosku berpikir 2 kali untuk menjalankan usaha ini. Yang kelima, pembagian keuntungan. Selain biaya kemitraan yang harus bosku bayarkan terhadap pemilik brand,
bosku juga harus membayarkan sebagian dari keuntungan yang telah bosku dapatkan dari bisnis bosku. Hal ini tentu cukup merugikan, karena bosku kehilangan beberapa persen dari total keuntungan bosku. Namun, tidak semua pemilik brand franchise menerapkan sistem bagi untung ini, sehingga ada baiknya jika bosku menanyakan terlebih dahulu dengan jelas mengenai hal tersebut. Nah, bagaimana bosku? Tertarikkah untuk menjalankan usaha ini? Jenjang bisnisnya memang terlihat menggiurkan, karena bosku tidak perlu repot-repot untuk membangun bisnis dari nol. Namun, ada beberapa kekurangan yang tentunya harus bosku pertimbangkan terlebih dahulu. Apapun bisnis yang bosku jalankan, ada baiknya harus dipikirkan matang-matang, karena menjalankan suatu bisnis tidaklah mudah. Namun jika sukses, tentunya bisnis franchise juga bisa mendapatkan omset yang tinggi. Pemilik franchise tidak perlu memikirkan strategi bisnis sejak awal dan hanya tinggal melakukan pemasaran yang ada. Ditambah lagi dengan semakin majunya teknologi saat ini, tentunya membuka bisnis franchise akan sedikit dimudahkan. Dari 13 keuntungan dan kekurangan di atas, apakah bosku sudah dapat memutuskan untuk membeli bisnis franchise? Setelah bosku memutuskan, pastikan juga franchise bosku memiliki laporan keuangan yang jelas, agar bosku mendapatkan keuntungan dari bisnis waralaba yang bosku lakukan. Dengan laporan keuangan, bosku dapat mengetahui kondisi keuangan, laba, rugi, bisnis ini seperti apa. Cukup sekian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat dan juga see you the next time video. Bye-bye.